Halo pembelajar merdeka, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Ripka Melia, CGP Angkatan 5 dari Kota Singkawang, mengajak kita untuk merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Memiliki nama kecil Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 merupakan Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan. Pada zaman kolonial Belanda, ia mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada semua anak memperoleh hak pendidikan. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan pengembangan dan penerapan di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan kondisi sosial budaya di daerah. Pendidikan yang berpihak pada anak menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak. Siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing siswa untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Nah, bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpihak pada anak? Berikut refleksinya. Yang pertama adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Pendidikan bertujuan agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksa anak untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja dalam satu kelas, siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang menghobi gambar, ada yang melukis, infografis, lagu, puisi, video, atau bentuk media lainnya. Dorongan psikologi merupakan hal penting dalam proses belajar, karena dapat membangun rasa ingin tahu, motivasi, dan disiplin yang kuat dalam diri anak. Yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat tidak selalu berhubungan dengan akademis ataupun kemampuan kognitif, namun bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Jika kita memberikan barang yang banyak untuk anak, namun ia masih mengambil barang yang lain, mungkin itu karena kita tidak membiarkan mereka untuk memilih barang yang mereka inginkan. Begitu pula di dalam pembelajaran, guru hendaknya mengenal karakteristik anak didiknya. Melakukan asesmen diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran dapat membantu guru untuk lebih mengenal karakteristik anak didiknya, sehingga guru dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi anaknya berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak. Yang ketiga adalah kodrat anak.
Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di abad 20-an. Saat ini sering kita lihat anak bahkan lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tua dalam menggunakan media digital. Kitalah yang adaptif terhadap zaman di mana anak sekarang tinggal dan tumbuh. Proses pendidikan harus terus dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara mendidik menuntun para murid juga berubah dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Maka pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Anak Indonesia tumbuh dan kembang dengan kodrat alam yang berbeda dengan negara-negara barat. Misalnya kodrat alam Indonesia memiliki 2 musim, serta kondisi alam mulai dari pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman. Setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda, tentu membedakan bagaimana cara memaknai hidup. Proses pendidikan hendaknya selalu menyesuaikan dengan kodrat alam di mana para murid tinggal dan berada. Maka didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kekuatan konteks sosial budaya kultural di suatu daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pengajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Misalnya dengan memelihara tradisi daerah atau bekerja sama merayakan hari besar keagamaan. Hal tersebut bertujuan menebalkan sikap saling menghargai, menghormati dalam keberagaman, memberikan teladan untuk memelihara tradisi daerah dan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama sangat baik dilakukan. Mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler dapat dilakukan. Memelihara tradisi daerah setempat memberikan teladan bagi generasi muda untuk bangga dan menghormati beragam tradisi di daerahnya. Yang keempat adalah semboyan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid terlihat dari jiwa pendidikan yang tertuang di dalam semboyan, yaitu Ing Ngarso Sung Tuludo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan untuk kemerdekaannya dan kemerdekaan orang lain. Guru harus memberikan semangat dan dukungan yang diperlukan murid, misalnya secara psikologis berupa motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan anak untuk berpikir kritis dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Guru bersama orang tua bekerja sama membangun semangat murid untuk tidak menyerah dengan kendala-kendala dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru adalah fasilitator yang memberikan dorongan. Dalam membimbing anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Munculnya potensi anak bergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Karena itu, wajib bagi guru dan orang tua menggali sekaligus mendorong pengembangan potensi anak sejak dini. Setiap anak kita adalah benih yang unggul, tinggal bagaimana menyediakan tempat yang tepat. Murid harus diberikan dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berpihak kepada anak. Karena pendidikan adalah tuntunan, maka sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan tuntunan yang baik dan juga berpihak kepada anak.
Jika kita pendidik diibaratkan seorang petani, maka murid-murid adalah benih-benih padi, dan tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih agar dapat tumbuh menjadi baik dan menjadi tanaman yang subur. Namun petani tidak dapat menentukan kemana arah padi akan tumbuh. Di kelas, peran guru sebagai fasilitator, hendaknya setiap anak dipandang sebagai subjek yang unik dan memiliki potensi yang berbeda, serta memiliki kekuatan kodratnya masing-masing, dan memerlukan bimbingan yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhannya secara individual, agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, berjiwa sosial, serta yang terpenting memiliki keimanan dan ketakwaan, serta berkarakter mulia. Demikianlah proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Guru dan orang tua hendaknya saling bekerja sama dalam memberi tuntunan untuk menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat masing-masing anak. Sebagai kalimat penutup, ingatlah bahwa setiap anak itu unik, otentik, dan tidak dapat dibandingkan. Maka, berikanlah apresiasi anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Demikianlah refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Akhir kata, semoga bermanfaat dan salam sejahtera bagi kita semua.